Yo guys, kali ini kita akan konfigurasi untuk uji kom paket 2 di SMK Pasuruan 1 Banjaran. Kalian siapkan terlebih dahulu dua mikrotik seperti ini, dia dua router, ini router A dan ini router B. Setelah itu kalian sambungkan dengan switch. Jika sudah tersambung seperti ini ya kabelnya, langsung aja kita masuk ke konfigurasinya. Yang pertama-tama kalian ganti nama router A menjadi router A kayak gini ya. Router A tambah nama kalian. Kalau bisa ini nama lengkap saat uji kom. Jika sudah kalian ganti nama interface-nya, untuk Ether 1 jadi WAN, Ether 2 jadi LAN. Jika sudah kita langsung masuk ke DHCP client untuk meminta IP guys. DHCP client untuk WAN ya. Nah udah dapat bonding, langsung aja kita masukkan IP address untuk interface yang LAN. Sesuaikan dengan soal 200 tambah absen titik 10.2/24 interface-nya LAN. Nah, Ether 2 ya. Jika sudah, kalian langsung masukkan ke DNS-nya, jangan lupa. Allow remote-nya dicentang dan masukkan servernya dengan 8.8.8.8.8. Ya sudah, apply OK. Langsung kalian masuk ke IP, ke firewall untuk mengkoneksikan ke internet ya dengan masquerade. Langsung masuk ke NAT general, chainnya SCRT NAT, dan untuk out interface nya jangan lupa masukkan ke WAN Ether 1 ya. Actionnya yaitu masquerade. Udah gitu aja, langsung oke. Selanjutnya kalian masuk ke IP static teman-teman ya. Masuk ke IP static, cari change adapter option, masukkan ke Ether properties dan cari yang protokol version 4 ya. Langsung ganti, sesuaikan dengan IP router A 192.200 tambah absen kalian titik 10. Ini bebas, range-nya 3 sampai 254 ya. 3 boleh, 5 boleh, 6 boleh, bebas sampai 254. Jika sudah langsung oke. Kalian masuk lagi ke mikrotiknya. Jika sudah, kalian masuk ke web proxy teman-teman. Enable-nya kalian centang, dan untuk change administration-nya kalian masukkan absen, nama kalian, Akeong, SMK Pasuruan 1 Banjaran .sch.id. .sch.id. Oke, untuk portnya kalian masukkan 3128 yang untuk port ini ya. 3128 dan change on disk-nya jangan lupa untuk dicentang teman-teman. Oke. Apply. Nah, jika sudah ada running kayak gini langsung kalian oke. Berarti itu tandanya udah jalan ya. Oke. Langsung masuk ke IP firewall. IP firewall ke NAT, masuk ke NAT, langsung tambahkan lagi. Untuk generalnya DST NAT, protokolnya TCP, dan DST portnya kalian isi dengan 80. Langsung masuk ke action. Actionnya redirect, dan to ports-nya jangan lupa isi dengan 3128. Nah, udah apply oke. Jika sudah seperti itu, internet sudah nyambung, langsung aja kalian masuk ke soal berikutnya, yaitu memblokir situs Linux ya. Langsung aja kita blokir lewat firewall filter rules. Masuk ke firewall filter rules, langsung klik plus, chainnya forward, kontennya linux.org, action drop. Untuk tambahan masuk ke general dulu,
Nah, untuk protokolnya bisa TCP, bisa diaktifin juga bisa enggak teman-teman ya. Ini saya aktifin, langsung aja kita apply. Oke. Langsung aja kita cek ke situs ya. Ini YouTube tadi udah berjalan ya, internetnya berarti udah nyambung teman-teman. Kita masuk ke Linux, coba di search. Nah, berarti udah terbukti berhasil ya teman-teman. Langsung aja kita nyalain lagi untuk konfigurasinya, siapa tahu salah ya. Drop, masuk ke tadi filter rules. Nah, jika udah dimatiin, kalian cek kembali ya, refresh, dan ternyata berhasil ya teman-teman untuk blokir situsnya. Selanjutnya kalian masuk ke ke routing ya, langsung masuk ke OSPF teman-teman. Kita akan routing dari router A ke router B. Langsung ke konfigurasi. Di sini udah masuk ke OSPF, kalian jangan lupa di intense tambahkan. Dan untuk distribution default route kalian ganti dengan AES type 1 ya. Apply, oke. Nah, jadi jika udah ada dua konfigurasi kayak gini, langsung kalian masuk ke networks. Kalian tambahkan. Untuk networknya sendiri kalian cek terlebih dahulu di address teman-teman. Coba masuk address. Di address. Nah, jadi coba ke gateway. Nah, jika IP teman-teman dapatnya gateway-nya 192.168.0, berarti kalian masukin ke yang OSPF. Jika di sekolah nanti gateway yang ini beda, misalnya 192.168.33 titik sekian, berarti masukannya bukan 0.0 melainkan 33.0 teman-teman ya. Lanjut ke OSPF. Jadi masukinnya sesuai dengan gateway yang ada di server ya teman-teman. Jadi 192.168.0.0 jangan lupa /24. Jika sudah apply, oke. Dan tambahkan kembali untuk yang IP interface LAN. Nah, yang ini ya, IP router A interface LAN 192.223 tambah absen ya itu. Titik 10 titik 0, jangan lupa titik 0/24. Apply, oke. Nah, jika sudah, kalian cek terlebih dahulu di intense, masuk ke intense interface. Nah, ini harus ada dua-duanya ya teman-teman, harus ada LAN dan juga WAN-nya. Kalau nggak ada salah satu, berarti kalian cek kembali ya. Jika sudah seperti ini, kalian jangan lupa backup terlebih dahulu lewat file ya, backup untuk jaga-jaga teman-teman ya. Siapa tahu tiba-tiba ke reset atau ada gangguan sinyal teman-teman. Backup router A Salman ya, backup. Nah, ini untuk antisipasi aja, siapa tahu konfigurasi yang sudah kalian jalankan sampai detik ini itu gagal teman-temannya atau ke reset. Jika sudah ke backup, kalian langsung masuk ke router B untuk konfigurasinya ya. Kita langsung masukkan aja, colokin dari router A masuk ke router B teman-teman. Oke, jika udah masuk ke router B ya, ini router A, ini router B, jika sudah masuk, kalian kembali ke konfigurasinya. Jangan lupa di refresh dan masuk ke router B ya. Seperti biasa, langsung aja kalian sistem identity dan nama kalian ya, router B. Nama kalian. Nah, gitu. Apply, oke. Langsung kalian masuk ke interface, ganti nama ether 1 menjadi WAN seperti biasa ya, samain. WAN, ether 2 jangan dinyalain, langsung aja masukkan ke WLAN teman-teman ya. Nyalain WLAN-nya, masuk dan ganti namanya menjadi WLAN aja ya. Biar gede ya, kelihatan WLAN itu. Oke, langsung aja masuk ke wireless. Modenya AP bridge, dan untuk frekuensinya kalian ganti menjadi auto kayak gini ya. SSID-nya kalian tambahkan identitas kalian, absen, nama kalian. Jika sudah, langsung aja kalian apply. Oke ya. Langsung aja kalian masuk ke DHCP client.
untuk meminta IP seperti barusan. Untuk interface-nya WAN internet ya, header 1. Oke, jika sudah bonding kayak gini, langsung aja kalian masuk ke address untuk tambahkan IP WLAN-nya teman-teman ya. Di soal IP WLAN-nya itu 100 tambah absen kalian, berarti 192.168 100 tambah absen titik 20.2/24 ya. Untuk interface-nya jangan lupa ke WLAN teman-teman. Oke. Apply. Oke. Jika sudah, langsung kalian masukkan DNS kembali seperti barusan di router A. Masukkan 8.8.8.8, allow remote-nya dicentang ya. Jika sudah oke, langsung masuk ke DHCP server teman-teman. Nah, di router B DHCP servernya ini dikonfigurasi dan di router A itu enggak ya. Langsung aja kalian setup WLAN, next aja. Dan di soal ini konfigurasinya cuman time-nya aja ya. Next. Nah, list time-nya aja kalian ganti menjadi 8 jam. Sesuaikan dengan yang ada di soal ya teman-teman. Jika sudah, kalian sambungkan terlebih dahulu ke internetnya teman-teman ya. Sambungkan router B ke internet. Caranya langsung aja kalian masuk firewall, ke NAT, ke Masquerade ya, kayak barusan. Out interface-nya ke WAN, chain-nya SCRT NAT, dan action-nya Masquerade teman-teman. Oke. Nah, jika sudah tersambung, kalian masuk ke klien 2 ya, atau laptop 2 ataupun handphone 2, masuk ke klien, kalian sambungkan WiFi yang udah dibuat barusan ya, hotspot yang udah dibuat barusan. Nah, ini udah ada ya, 23 Salman. Kita koneksikan. Nah, ini udah connect ya teman-teman. Kita langsung cek terlebih dahulu IP-nya dapat berapa. Nah, untuk IP-nya sendiri kita dapat di IP 192.123.20.254 ternyata ya. Jika sudah, kalian lanjut aja untuk konfigurasi. Nah, langsung aja kalian lanjutkan di konfigurasi router B untuk di routing OSPF ya. OSPF di interface. Nah, di intense-nya seperti biasa untuk menggunakan STIP1 ya, samakan saja. Apply, oke. Jika sudah ada account 2 kayak gitu, langsung aja ke networks, masukkan kayak barusan teman-temannya. Cek terlebih dahulu kalian dapatnya IP gateway berapa ya, karena ini titik 0 jadi samain aja 192.168.0.0/24 ya. Nah, jika sudah, kalian tambahkan lagi untuk yang interface WLAN-nya teman-teman di OSPF ya. Nah, yang ini ya, yang WLAN ini 123.0/20.0/24. Nah, jika sudah, cek kembali teman-teman ya di interface-nya apakah udah ada atau enggak. Nah, ini udah ada ya, dua konfigurasi kayak gini. Jadi jika sudah konfigurasi OSPF, kalian langsung aja pindahkan ya dari router B ke router A untuk routing antar router teman-teman ya. Masukkan dulu ke router A, baru kalian tes dan routing ya. Tes router antar router dan juga router ke klien. Jika sudah masuk ke router A, kalian masuk ke new terminal, langsung kalian ping untuk ping ke router B teman-teman ya. Ini dari router A mau ping ke router B. Jadi kita testingnya lewat router A teman-teman ya, jangan salah. Kalau salah berarti kalian gak bisa atau time out ya. Untuk ke router B yaitu 192.123.20.2 teman-teman ya. Tes. Nah, dan ternyata berhasil ya teman-teman ya. Oke, jika sudah kalian ping dari router A ke router B berhasil, kalian langsung masuk ke dari router A ya ke klien teman-teman yang IP yang ini ya.
Nih, yang IP 192.123.20.254 yang ini, oke? Caranya langsung kalian masuk ke CMD, teman-teman. Untuk routing antar klien, kalian masuk ke CMD ya. Caranya langsung aja Windows plus R ya. Nah, jika sudah kalian ketikkan ping 192.123.20.254. Kita ping. Dan ternyata pingnya gagal, teman-teman ya. Kenapa bisa RTO, request timeout kayak gini? Karena ini firewallnya kita nyalain, teman-teman. Untuk mematikannya kalian gampang saja. Kalian masuk ke search, kalian cari, ketik firewall ya, firewall and network protection yang ini ya. Nih, lihat kursor, kalian masuk. Jika sudah, nah ini karena kenapa gagal? Karena yang ketiga ini nyala ya, yang domain network, verified network, dan public network itu ini nyala. Kalian matikan saja, masuk, off. Ketiga-tiganya kalian matikan ya, teman-teman. Jangan sampai ada salah satu yang on. Oke. Nah, jika sudah ketiganya mati kayak gini, kalian ping kembali dengan IP yang sama, yaitu IP klien barusan ya. Ping kembali dan ternyata berhasil, teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk konfigurasi di firewall ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian ping dari IP routing A ke router sendiri ya, ping ke IP sendiri lewat CMD, teman-teman ya. Untuk router A sendiri yaitu 200.190.10.3 ya, ke IP sendiri. Nah, ini berhasil. Kenapa berhasil? Karena ini di routingnya lewat masuk terlebih dahulu ke router A, teman-teman. Jika sudah semuanya berhasil, kalian langsung cek terlebih dahulu routing dari router B ke router A dengan cara masukkan kabelnya ke router B. Oke, jika sudah kalian ping dari router A ya, langsung kalian colokkan ke router B. Jika sudah tercolok seperti ini, kalian testingnya itu lewat CMD, teman-teman ya. Untuk wireless ke IP sendiri, teman-teman. Langsung aja kalian ketikkan ping IP-nya 192.123, ini yang IP router B ya, titik 2 lewat wireless. Dan jangan lupa untuk wifi-nya kalian nyalain terlebih dahulu untuk sambungkan ke wifi yang sudah kalian buat. Karena kalau lewat kabel ini dan ini tidak tersambung, ini tidak akan bisa berhasil, teman-temannya, atau request timeout. Langsung aja kalian koneksikan jika sudah, langsung apply dan ternyata berhasil, teman-teman. Jadi seperti itu saja untuk konfigurasi Ujikom yang paket 2. Semoga kalian semua diberikan keberhasilan, kelancaran, dan juga kesuksesan, teman-teman ya. Seperti itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.